seperti ini udah 15.000, ini sudah pemakaian sekitar 2 tahun masih awet. Ini udah 2 tahun? Sudah 2 tahun. Masih bisa berfungsi nih? Masih bisa berfungsi. Jadi rampenya sedikit ya Bang ya? Iya, jadi biasanya kalau misalnya rumput yang nggak digiling itu dia aut-aut ya. Jadi kalau basah pemakaiannya cuman satu kali combor, sedangkan kalau misalnya itu yang kering bisa diaut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST Farm dimanapun berada. Hari ini kita berada di Bogor teman-teman, di tempatnya Mas Janu. Nah kita sekarang mau belajar tentang pakan di sini teman-teman, karena di sini sapinya banyak banget dan Mas Janu ini juga baru pemula ya Bang ya? Betul, baru pemula Bang. Nah ini untuk pakan gimana Bang? Kita pakan comboran kita ada apa namanya onggok, bekatul, ampas tahu. Kita juga ada tambahan kulit singkong sama konsentrat. Seperti kalau itu. Di kota seperti ini ada kendala nggak sih Bang untuk ternak sapi? Kalau untuk kendala sih tidak ada. Cuman ya mungkin awal-awal saya itu memang belum kenal dengan apa namanya puskeswan di sini. Tapi sekarang sudah bekerja sama. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kontak aja sih. Kalau untuk dari segi pakan sangat melimpah ya, memang harganya beda ya dari yang di Jawa-Jawa. Agak naik sedikit ya. Harganya untuk yang naik itu jenis apa Bang kalau di sini? Ya kayak misalnya onggok kering dari sini 2.600 per kilonya, mungkin di daerah Lampung bisa 2.000 seperti itu contohnya. Kalau untuk rumput ada kendala nggak Bang? Kalau rumput tidak ada kendala karena di sini terutama dekat, kalau bahasa sini balong ya atau danau. Jadi banyak rumput-rumput yang bisa kita pakai seperti itu. Jadi nggak bikin bank pakan gitu Bang? Oh nggak bikin banget. Jadi dari alam sekitar itu? Alam sekitar. Gratisan ya? Betul. Asal yang aritnya dikasih bensin ya Bang? Siap. Oke, kita review pakannya Bang, seperti apa Ya, Bang? boleh. Mungkin ini apa nih Bang? ini kulit singkong. Kulit singkong. Kulit singkong yang kita dapat dari pengrajin singkong di daerah sini. Jadi kita ambil limbah kulit singkongnya, lalu kita rendam, mungkin rendamnya sekitar 6 jam lah. Karena sapi sudah terbiasa dengan pakan kulit singkong, jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya yang belum terbiasa itu ya 1 harian. Seperti itu. Ini kalau di sini berapa nih Bang kalau kulit singkong? Kalau ini kita tinggal ambil aja dari ininya, pengrajin keripik singkongnya. Jadi free. Oh, free ya? Iya. Untuk pakan free, betul. Rumput free, kulit singkong ini ready terus ya Bang? Ready terus. Tiap harinya kita dapat sekarung, 2 karung lah. Minimal 1 karung. Oke, terus gitu. Di sini ada apa nih Bang? Ini ada onggok. Kita beli di sini onggok yang keringan, terus lalu kita rendam. Jadi perbedaannya sekitar ya 50-50 lah dari yang basah. Jadi kita misalnya beli pakan yang basah 10 kilo, akan tetapi nanti jadinya ya 10 kilo, tapi sedangkan kalau yang kering kita beli 25 kilo, jadinya nanti tetap 50 kilo. Jadi kita juga untuk transportnya, pembawaannya dari tempat pakannya nggak terlalu apa namanya berat-berat gitu ya. Seperti itu, ribet juga. Kalau untuk harga berapa Pak kalau yang kering sama yang basah itu? Kalau yang kering 2.600 yang biasa, tapi kalau yang basah itu sekitar 2.000-an masalah. Tapi lebih enak yang kering ya? Yang kering, karena kita tinggal ngerendam aja, dia langsung mekar sendiri. Ini contohnya tuh langsung. Ini langsung dikasih gitu? Iya, ada tambahan nanti kita tambahan dengan ampas tahu, bekatul, konsentrat itu. Kalau ampas tahu di sini berapa Pak? Ampas tahu per karungnya di sini kalau untuk kering 40.000. Oh, 40. Iya, 40.000 untuk kering. Kalau yang basah sekitar
35, ada yang 25 juga. Tapi saya pakainya yang kering karena hampir sama 50-50 juga. Jadi kalau basah pemakaiannya cuman satu kali combor, sedangkan kalau misalnya itu yang kering bisa 2 kali combor. Jadi Perbandingannya seperti itu. Kering ya. Lebih kering, kita simpel bawanya juga, nggak repot-repot. Harga beda dikit, Betul. hasilnya lebih banyak. Ya, gitu, Bang. betul. Canggih sekali nih Mas Janu nih. Tadi comborannya apa aja Bang? Bahannya? Tadi bekatul, terus Bekatul kalau untuk sapi syukuran ini nih. ya. Ini bekatul bisa satu panci kecil, biasanya kita pakai ya 1,5 kilo lah. Oke, untuk Bekatulnya. bekatul 1 kilo lah ya. Ya, 1 kilo lah. Terus Lalu untuk onggoknya kita pakai 2 kilo. onggok 2 kilo. Itu yang sudah direndam ya? Sudah yang rendam. Terus ampas tahunya kita 2 kilo. 2 kilo. Sama konsentratnya kita pakai 2 kilo. 2 kilo. Iya, kalau yang besar seperti ini ya. Itu untuk 1 kali combor atau untuk seharian? Itu untuk sekali combor. Jadi nanti nyombornya kan 2 kali ya? Ya, Berarti dikali 2 gitu. betul. Kadang-kadang kalau Posisinya yang sama. Kadang-kadang kalau ini kurang kita tambahin lagi. Oh, Jadi sampai dia kenyangnya. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli di sini sapi sudah sudah terbiasa lah. Gitu ya. Ya sudah adaptasi dengan konsentrat, dengan ampas tahu, dengan onggok, kulit singkong udah teradaptasi. Jadi tinggal lanjutin aja. Seperti itu. Oke. Nah, untuk rumputnya seperti apa, Bang? Rumputnya kita digiling, tapi untuk siang ini belum datang rumputnya, tapi sisa gilingannya ini masih ada nih. Jadi rampenya sedikit ya, Bang ya? Iya, jadi biasanya kalau misalnya rumput yang nggak digiling itu dia out ya. Berantakan. Kebanyakan kebuang sama sapinya. Jadi kita bikin mesin cacah giling ya. Itu pun juga dari YouTube juga lihat-lihat. Bikin yang tradisional lah. Cacar rumputnya. Tapi hanya untuk cacar rumput doang. Seperti apa, Bang? Boleh. Ini hasilnya seperti ini ya? Ya, betul. Nih, hasilnya seperti ini. Hasilnya cukup lembut. Cukup lembut, teman-teman. Ya, panjang-panjang. Jadi yang kebuang sedikit ya, Bang ya? Ya, betul. Ini di bawah tidak bisa biasanya kalau sendiri. Langsung dari aritan itu biasanya banyak yang kebuang, banyak yang kebuang ke dalam ya gitu ya. Betul. Kalau ini gitu. cuman ya segini udah bisa ketelan semua. Oke. Sapinya. Mana, Bang? Mesinnya, Bang? Ya, ini mesinnya nih, mesin tradisional kita. Mesin untuk potong. Oh, oke. Nah, seperti apa, Bang? Seperti ini. Ini ya dalamannya ya. Ya. Menggunakan mesin air sanyo. Lalu dengan pisaunya kita beli online juga. Pisaunya. Ini lalu sanyonya beli online? sanyonya nggak beli sekitar sini aja sih. Yang udah nggak kepake kita bayarin seperti itu. Jadi sistemnya dia muter ya, Bang ya? Putar. Oke, siap. Oke, jadi ini masih tradisional. Semi tradisional, teman-teman, karena masih terbuat dari kayu. Ini bikin sendiri, Bang? Desain sendiri gitu? Bikin sendiri. Ini cuman habis budget sekitar 500.000, 500.000 untuk mesinnya beli yang second 100.000. Terus pisaunya kita beli online 100.000, sama beli kayu-kayu, sama yang ngasih yang ngerjainnya habis 3.000. Jadi cuman seperti ini udah 15.000. Ini sudah pemakaian sekitar 2 tahun masih awet. Ini udah 2 tahun? Sudah 2 tahun. Masih bisa berfungsi nih? Masih bisa berfungsi. Cuman nanti kalau misalnya itu sering diasah untuk pisaunya. Gitu. Biar tajam lagi. Oke, ini hasilnya seperti ini, Bang ya? Iya, di bawah teman-teman nih. Cukup lembut tuh, teman-teman. Ini berarti tiap hari dipakai, Bang? Iya, dipakai. Ini pakainya apa nih? Penggeraknya listrik? Iya, listrik. Ini listriknya. Berapa apa watt, kita Bang? mau coba nyalain? Boleh. Berapa watt, Bang, ini, Bang? Aduh, saya kurang apel untuk watt-wattnya nih. Tapi ini sanyo gitu ya? Sanyo ya, ukuran sanyo. Jadi pakai listrik, nggak perlu beli bensin ya, Bang? Seperti ini, teman-teman.
cukup. Kalau untuk pemula mungkin pakai ini dulu ya Bang ya. Ya, boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar bisa langsung bisa kontak Boleh, Mas boleh. Janu, cara-caranya bikinnya, ngerakitnya. Jadi kalau untuk mesinnya itu juga second lah. Second kita beli second. Berarti yang beli itu Yang baru cuma pisaunya. ya? Pisaunya. Ini dari pertama beli ada pergantian nggak Bang? Nggak ada. Kalau untuk pisau nggak ada. Karena kita cari yang benar-benar sudah pas duduk asnya. Oh. Jadi nyari pisau itu yang sudah dudukannya pas sama asnya sanyo. Gitu. Itu sanyonya ada modifikasi nggak? Nggak ada. Cuman Nggak ada. langsung aja. Cuman kita kita tembak untuk dudukannya biar nggak goyang sih. Oh. Oke Gitu. teman-teman. Cukup praktis. Jadi dua mata ya Bang ya? Dua mata. Dua mata. Oke teman-teman nih. Kalau untuk pisau berapa Bang kalau kayak gini? 100.000. 100.000. Iya. Belinya di mana nih? Online. Online. Di online. Oke. Jadi sekarang sudah mudah ya Bang ya untuk Ya, peternak ya? benar. Sudah ya adanya YouTube ini ya kita bisa nambah wawasan seperti itu. Nih teman-teman, jadi pisaunya yang beli pisaunya aja ya Bang ya sama mesinnya ya. Iya. Nah, jadi ini kalau ngasah gimana Bang? Ini kita copot dulu nih, kita bongkar nih. Oh. Ini karena kita biar safety jadi kita tutup. Ini kalau ini kita bongkar. Itu biasanya berapa hari sekali di itu? Kalau misalnya sudah terasa agak membal untuk rumputnya, nah itu yang kita buru-buru asal lagi. Oke. Jadi nggak nentu berapa hari. Jadi di saat masukkan rumputnya yang panjang-panjang, dia agak membal terasa lah biasanya. Kalau misalnya sudah biasa, baru kita copot dulu, kita asah. Oke. Gitu. Nah ini Bang, kalau misalnya di sini untuk 1 ekor sapi itu biaya pakan berapa Bang? Biaya pakan sama perawatan itu seharinya? Sehari bisa tergantung dari besarnya sapi ya. Tapi rata-rata ya 30.000 sih. 30.000. 30.000 sudah pakan 2 kali, rumput juga, lalu yang ngerawat seperti itu. Oke, siap. Jadi ini yang ngarit berapa orang Bang sapi sebanyak ini? Satu Satu orang. Itu nggak keteter? Enggak, karena nyantai. Karena juga kan saya di sini nih, jadi saya bantu-bantu di sini. Terus yang ngarit tinggal langsung ngarit. Gitu. Jadi tanpa Bang pakan bisa pelihara berapa Bang? Biasanya kalau sapinya penuh itu? 35 ekor nantinya. Tapi tahun lalu kita 19. Itu Idul Adha. Idul Adha. Kalau yang sekarang ini sistemnya apa ini? Penjualan Idul Adha atau trading? Kita breeding dulu. Sorry. Apa Trading. namanya? Iya, trading. Buat new play ini ya? Iya. Apa, kandang-kandang petani gitu ya? Betul. Oke. Berarti ini sapi di sini keluar masuk Bang? Iya, keluar masuk. Jadi ini sapi dagangan nih berarti ya Bang? Iya, ya? betul. Oke. Kalau untuk sapi dagangan sama sampean kan ada sapi yang buat pembukaan sendiri tuh. Iya. Ada perbedaan nggak untuk perawatannya? Sama aja sih. Karena saya agar kita karena memang sebelumnya kan saya punya penggemukan. Jadi karena saya senang sapi, jadi pakannya nggak ada yang saya ubah-ubah antara sapi untuk trading dan atau sapi untuk penggemukan. Jadi semuanya makannya sama. Oke teman-teman. Ini sapi baru seminggu. Ini baru banget berarti Bang ya? Udah jinak nih tuh. Jadi baru seminggu sudah. Kalau untuk campuran di sini udah adaptasi berarti? Sudah adaptasi. Ya, kita 3 hari sudah adaptasi sapinya. Oke teman-teman. Udah makannya lap. Kalau dari ini Mas Zanu itu dari perbedaan antara food yang fresh yang langsung dikasih ke sapi sama yang sudah digiling itu ada perbedaan signifikan nggak? Sama aja sih Pak, karena perbedaannya sapi ini kan karena kita kasih nama yang ngarit ya, capek-capek terus banyak yang kebuang, makanya gitu kita coba untuk gimana caranya biar nggak terlalu banyak kebuang. Gitu sih. Tadi sebelumnya langsung pakai mesin atau? Iya, langsung pakai mesin. Oh, dari awal sudah Dari pakai mesin. awal, iya. Oke. Ini Mas Janu udah berapa lama sih ternak sapi? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Iya. Berarti masih termasuk Pemula. baru, Bang, ya? Iya. Dan sekarang sapinya udah banyak teman-teman. Iya, alhamdulillah. Mantap. Juragan muda. Alhamdulillah. Dari Parung ya Bang ya? Iya, Parung Bogor. Parung Bogor. Nah biasanya kalau Mas Janu itu jual sapi ke pasar atau di kandang Bang? Saya hanya di kandang aja. Jadi tahun lalu yang customer datang ke sini itu dari Tangerang, dari Jakarta,
sampai sini, sampai Parung. Gitu. Karena kita jual sapi ini jual kualitas. Dari dagingnya, dari sapinya bersih, seperti itu. Itu sapi bintik-bintik kenapa itu bang? Ini lato-lato, LSD, tapi ini sudah sehat, sudah ganti kulit semua istilahnya ya. Ini lihat sudah ini semua tuh sudah putih-putih, tinggal nutupin doang nih mah bulu-bulunya. Tinggal nunggu. Ya, karena sapinya bagus, terus ya kita nyari yang ekonomisan kan, yang bisa kita putar lagi seperti itu. Nih sapi ini dijual nggak bang nih? Jual bang. Berapa nih bang kalau yang ini kita jual 25.500 bang. 25? 100 nego. 20.500.000? Iya. Bukan 25 juta? Enggak lah bang. Kita nyari yang sedikit-sedikit, yang penting jalan lah. Oke, 20.500.000 teman-teman. Iya. Itu masih nego nggak bang? Masih bisa nego. Wah mantap. Masih free ongkir. Free ongkir lagi ya? Iya. Sapinya lihat tuh. Oke, mantap. Udah inian. Udah mapan nih manja banget tuh. Oke. Ini ada namanya nggak bang? Ada, namanya kita namain si Belok ini. Karena kalau lihat pakan matanya udah kayak mau keluar ini. Jadi makanya rakus ya bang? Wah, rakus banget ini. Ini yang paling bersih di kandang. Jadi kalau rakus kayak gini, bukannya kita senang ya bang? Senang, kita senang malah. Pokoknya kalau sapi mau makan, yang kerja pun senang, yang ngurusin juga senang, yang pokoknya semuanya senang deh. Kalau untuk ini bang, perawatan misalnya kayak jamu, terus vitamin dikasih nggak di sini? Kita sapi datang, pertama kali datang kita 3 hari baru kita kasih obat cacing. Setelah dari situ kita kasih vitamin. Dari vitamin mungkin 1 minggu kemudian kita baru kasih jamu-jamuan, temulawak, terus kunyit, terus jahe kadang-kadang kita pakai juga sih. Ya pokoknya ini jamu-jamuan deh. Gitu. Oke teman-teman. Ini cukup sekian mungkin karena Mas Janu ada acara teman-teman. Iya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Buat teman-teman yang nyari sapi untuk ngisi kandang bisa survei ke tempatnya Mas Jano. Karena di sini hampir tiap minggu ada sapi baru ya bang? Iya, insya Allah ya ada. Oke, nah ini seperti ini contoh sapi yang mungkin teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan karena di sini harganya juga miring teman-teman dan sudah di treatment ya bang ya? Ya sudah. Jadi tinggal lanjutin aja. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe. Dan buat teman-teman yang lagi cari sapi, monggo calling Mas Janu. Lokasi ada di Parung, Bogor. Untuk nomor saya taruh di deskripsi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.